Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Virgo, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Four of Cups reverse, berikut ada energi dari Three of Wands, kemudian ada energi dari Queen of Swords reverse, berikut ada energi dari dan kemudian di situ ada energi dari Nah, kemudian ada energi dari Two of Swords reverse, berikut ada energi dari Page of Swords. Nah, berikutnya ada energi dari Knight of Cups reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari The Lovers. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya gini, kamunya itu tuh masih ada keinginan untuk bareng sama dia, tetapi konsepnya itu tuh lebih kayak ke konsep yang casual gitu ya. Jadi bisa-bisa gini, tadinya kalian sempet akrab banget, kalian bisa sempet mesra banget, intim banget gitu ya, tetapi kemudian kamu berubah pikiran gitu loh ya. Harusnya hubungan kalian ini tuh sudah bisa ditindaklanjutin lebih serius lagi gitu ya. Jadi kayak jika saat sekarang kalian itu tuh hanya sebatas teman tapi mesra, hanya sebatas hubungan pacaran, sebenarnya bisa dinaikkan levelnya kepada pernikahan ya. Atau setidaknya ke hubungan pacaran yang jelas-jelas dia pacarannya, bukan hanya kayak gaya-gayanya seperti pacaran kan gitu. Kalau hubungan casual kan friend with benefit gitu, atau hubungan tanpa status, lagak-lagaknya gitu kan, macam orang bener-bener pacaran padahal kagak kan gitu ya. Nah, di sana sebenarnya ini tuh sudah bisa benar-benar kalian tindak lanjuti gitu. Tetapi ya itu namanya kamu manusia gitu ya. Jadi kayak kelihatan bahwa kamu seperti memang tidak siap, kurang mantap, kurang yakin. Apabila kemudian relationship ini tuh diikat dalam sebuah komitmen gitu loh. Ya, dinaikkan levelnya menjadi sebuah komitmen yang lebih jelas tadi. Kamu ya belum siap aja gitu. Mungkin kamu sekarang ini menyadari gitu ya, oh aku dulu cuman gini Kak, kalau kalian pacaran, ternyata aku ini bukan cinta sama dia ya, tetapi aku ini tuh hanya sebatas seneng, suka, naksir sama dia, bukan sungguh-sungguh ini tuh artinya cinta. Nah, belakangan ini tuh kayaknya kamu sadari gitu loh gitu. Makanya kalaupun terbuka kesempatan untuk kalian benar-benar berstatus pacaran, nampaknya Mari kamu seperti kayak menolak ya, enggak jangan benar-benaran pacaran gitu. Karena kamu juga ya tadi, kamu tahu gitu loh bahwa dianya itu tuh kurang ideal bagi kamu gitu. Semacam kamu kayak yakin gitu ya, kayaknya masih ada tuh di luar sana. Memang kamu belum ketemu sama yang mana manusianya mungkin ya, tetapi kamu kayaknya yakin bahwa soulmate-nya kamu atau pasangan untuk relationship long term-nya kamu bukan ini orangnya gitu, tetapi menjadi masih sebuah misteri. Nah, bisa seperti itu. Makanya kamu kayak nggak mau nekat-nekat ya, kalau untuk beneran sungguh-sungguh kamu terikat dengan dia gitu. Apalagi mungkin ada dalam perjalanan interaksinya kalian berdua, kamu melihat ya, kamu bisa menilai, oh banyakkan tidak idealnya ya seseorang ini tuh ternyata di matanya kamu gitu ya. Jadi kayak kamu nggak mau spekulasi gitu loh, mau coba-coba nekat-nekat di sini, kamu nggak mau. Makanya disitulah kamu tetapkan dia ya, ini orang cocoknya hanya sebatas teman tapi mesra saja gitu, atau ini hanya sebatas pacar-pacaran saja gitu ya di sana. Dan ini tuh Mari lihat ya, kamu tunjukin, kamu sampaikan dengan
belak-belakan dengan terang benderang sama si dia. Jadi ibaratnya gini, kamu tuh nggak mau PHP-in dia, gitu loh. Bahkan kalau misalnya dia nanyain tentang masa depan dengan kamu bisa aja itu tuh belak-belakan gitu ya. Karena namanya kalian orang Virgo ya. Kalau orang Virgo itu tuh nggak sampai hati ya mau ngerjain anak orang gitu kan. Nah jadi kamu bisa aja tuh belak-belakan dengan gentle. Ya kamu bilang, aku belum siap menikah gitu loh. Kamu bisa gambarkan tentang apa adanya. Apa sih maksud dan tujuannya kamu di masa depan? Gitu loh. Jadi itu tuh kayak pengungkapan dengan jelas terang kepada si dia bahwa maksudnya kamu tidak mau nge-PHP-in dia gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu tidak sedang mengikat dia, hanya mengajak dia untuk yuk kita ngabisin waktu bersama yuk. Nah seperti itu ya kan niatannya kamu gitu loh. Dan dari sikapnya kamu itu kan bisa aja kamu kayak yang ketika ketemu kamu romantis dengan dia. Tapi ketika kamu tidak bertemu dengan dia, ya tidak ada interaksi dengan dia, kamu bisa aja kayak yang nggak mau ngerepotin dirinya kamu ya, mesti terus-terusan keep in touch ke dianya, gitu. Kamu nggak mau, gitu loh. Kalau pas moodnya kamu datang ke dia, ya udah kamu chatting, kamu telepon, kamu ngajak jalan, atau ya kamu respon dia kalau dia chatting, kamu respon dia kalau dia nelfon. Kamu iyakan kalau dia ngajak jalan ya, kalau pas datang moodnya kamu. Kalau tidak datang moodnya kamu, ya kamu nggak mau basa-basi gitu. Kamu bilang, ya sorry aku nggak bisa nih jalan sama kamu. Atau mungkin ya kamu sama sekali nggak balas chattingnya dia gitu loh. Nah di sana ya, kamu nggak mau benar-benar terikat soalnya ya dengan konsep sebuah relationship bersama seseorang ini gitu. Pokoknya ketika kamu merasa bahwa memang kamu sedang mau nih bermanis-manis sama dia, ya udah kamu berusaha semanis mungkin, sebaik mungkin dengan dia gitu. Tapi ibaratnya kayak kamu jangan berharap ya banyak-banyak sama aku gitu model kamunya. Jangan berharap banyak-banyak, jangan pikirannya itu tuh ngelantur gitu loh. Mau mengharapkan begini dan begitu dengan aku. Itu. Jadi kayak kamu tuh mau nunjukin dirinya kamu apa adanya kepada si yayang bebeknya kamu ini. Itu, mari lihat ya. Kamu nggak perlu seperti yang aku harus tampak perfect, tampak sempurna di matanya dia, gitu ya. Nah, kamu nggak mau terjebak dalam ilusi-ilusi yang demikian, gitu loh. Nah, di sana. Nah, ketika kamu bersikap seperti itu, mari nampak ini kayak mengecewakan banget ya bagi si pasangannya kamu. Kecewa banget dia. Nah, terlebih-lebih kalau kalian ini tuh ternyata saat sekarang sudah suami istri. Kok bisa-bisanya kamu dalam rumah tangga ini, kamu tunjukin kalau dirimu seperti bukan suaminya dia, bukan istrinya dia bukan suamimu, bukan istrinya kamu. Kecewa gitu. Sedangkan jika kalian ini tuh statusnya masih hanya sebatas teman tapi mesra, ya dari sikap jujurnya kamu yang seperti itu, nyelekit, sakit dianya, gitu. Ya, karena kalau Madat sudah ada ya kayak rasa percaya diri seseorang ini ya, bahwa hubungannya kamu akan langgeng, hubungannya kamu dengan dia itu tuh akan naik level, gitu loh. Kalau kalian pacaran, udah pastilah kamu ini tuh cepat atau lambat akan melamar dia atau akan meminta biar dilamar sama dia, gitu ya. Nah, dia bisa tuh sempat yakin kalau kamu itu tuh punya niatan yang mau ini ya, kamu udah siap lah katakan gitu ya. Nah, tapi ternyata dia nampak ya dari gelagatnya kamu, kamu maunya hanya seperti ini aja relationshipnya. Sakit hatinya. Sempet ini orang tuh mari nampak kecewa berat. Sempet gitu loh. Jadi kayak ada prinsip dari si yayang bebeknya kamu ini.
Ya udah, kalau hanya teman tapi mesra aja maunya kamu, mendingan gak usah sekalian temenan. Aku gak butuh temen. Aku ini tuh butuh kekasih, gitu ya. Kekasih dalam komitmen, gitu. Kalau mau hanya hubungan casual aja, ya udah nggak usah. Gitu dianya, nggak mau dia di sana, ya. Kalau kamu hanya mau sebatas status dengan aku sebagai istri, sebagai suami, tanpa ada effort sebagaimana layaknya suami atau istri, aku nggak mau, gitu. Jadi kayak sedang menolak ya. Kamu ini tuh sedang ditolak konsepnya sama si pasangannya kamu, gitu. Karena menyakitkan bagi dia, gitu loh. Nggak cukup dia rasa. Kalau kamu hanya jadiin dia teman tapi mesra tadi, pasangan happy-happy doang, gitu. Teman akrab aja, teman intim aja, nggak mau dia. Dia ingin lebih daripada itu. Karena menurut dia, ya dia ini tuh sudah cukup tua gitu ya. Jadi kok rasanya main-main dengan programnya kamu ini. Ini tuh kayak bikin harga dirinya dia rendah gitu. Macem lah dia nih bocil. Macem dia anak remaja. Nggak cocok dia rasa. Iya ya, jangan-jangan bisa di sini tuh ada gap umur nih. Gitu. Ya. Jadi kayak salah satu di antara kalian jauh lebih muda daripada yang lain. Gitu ya. Mungkin kamu yang jauh lebih muda daripada dia ya. Kalau dilihat dari sini sih ya energi Virgo di sini yang lebih muda. Gitu ya, bukan energi pasangannya kamu gitu loh. Ya jadi kok kayaknya ya nggak bisa gitu dong katanya si dia. Gitu ya. Jadi kayak ada itu niatan seseorang ini. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau seperti apa yang aku harapkan, ya udah, kamu cocoknya ditinggalin aja. Kamu cocoknya memang dibuang aja jadinya. Karena kamu ini tuh hanya menjadi masalah bagi dia. Gitu. Dia mau ini tuh kayak bersikap tegas sama kamu ya. Misalnya, aku nggak butuh hanya status sebagai istri, sebagai suami. Gitu. Istrinya kamu, suaminya kamu. Enggak, aku mau dapetin haknya aku sebagai istri, sebagai suaminya kamu. Nah, di situ dia. Sementara dia menganggap bahwa haknya dia tidak mau kamu berikan, gitu. Jadi nggak bisa katanya dia. Jadi ya beberapa kayaknya kalian udah sempet nih ngomong-ngomong, ya udah kita pisah, gitu ya. Ya udah, nggak usah lagi bareng-bareng, jangan telepon aku. Mungkin bahkan kalian berdua udah sempet nih pakai acara blokir-blokiran, silent treatment dan sebagainya, gitu ya. Udah sempet nih. Agaknya pasangannya kamu bisa, dia tuh dramatis. Tapi maksudnya dia tuh bukan dramatis, jangan mau dibilang dramatis ya. Tapi dia bisa tuh histeris ya. Gayanya dia itu tuh bisa agak ekstrim jadinya. Gitu loh. Karena dia stres, perkara hubungan kalian ini tuh dia stres. Gitu loh. Karena bisa-bisa apa yang dia harapkan sangat jauh dari kenyataan. Jadi kayak seperti ada beberapa di sini tuh merasa dikacangin sama kamu, dibohongin sama kamu. Gitu loh. Kalau memang kamunya nggak srek sama dia, terus ngapain kamu selama ini tuh akrab mesra dengan dia? Nah gitu dianya, nggak suka dia. Akhirnya dia nganggap kamu mempermainkan. Kok dulu mau menikah sama dia? Kalau kemudian akhirnya kamu kayak mau menjadikan hubungan pernikahan ini turun derajatnya. Seperti kamu itu tuh memperlakukan dia itu tuh bukan seperti suaminya kamu, seperti istrinya kamu. Nah di sana. Jadi dia merasa dibohongi sama kamu. Gitu loh. Ya. Jadi dia bisa kayak sempat depresi, stres ngadapin kamu yang seperti ini. Walaupun katanya kalian hubungannya masih baru-baru gitu ya. Tapi memang dia anggap sudah deket banget kalian berdua. Gitu loh. Jadi kok sepertinya sambaran petir di siang hari bolong. Kalau kemudian tiba-tibanya kamu bilang bahwa kamu tidak mau pacaran sama dia misalnya ya. Nah, atau kamu tunjukin sikapnya kamu yang tiba-tibanya kamu ngeghosting dia, ngilang kamu.
Nggak ada lagi chattingnya kamu, nggak datang teleponnya kamu, gitu ya. Kecarian dianya, kecarian mana kamu, gitu dianya. Mana? Selama beberapa hari ini kamu rajin tuh telepon-teleponan sama dia, chatting-chattingan. Kok tiba-tibanya kamu ngilang, gitu loh. Jadi kayaknya seseorang ini tuh bisa ya, setelah dia memberikan kesempatan kepada kamu untuk bersama dengan dia, tapi dia anggap kesempatan berharga yang dia berikan ini ternyata tidak berharga di matanya kamu, gitu loh. Di sana dia kecewa dong, bos. Ya, aku layak untuk kecewa, kata si dianya, gitu. Layak banget. Jadi kamu bisa ini menabuhkan genderang perang ya. Kamu sadar atau nggak sadar, kamu sedang mencari lawan kamu di sini. Kamu sedang mencari musuh kamu di sini. Ya, setidaknya begitu energi dari yang bebeknya kamu sampai tanggal 14 nanti. Gitu loh, meradang dia di sini. Meradang dia. Gitu loh. Bisa-bisa kayak yang nggak pernah dia mau-maunya gitu ya. Telepon-teleponan sama orang, chatting-chattingan sama orang kalau dia ini perempuan gitu ya. Nah, dengan kamu dia mau-mau aja gitu loh. Kapanpun kamu nelfon dia merespon. Kapanpun kamu chatting dia respon. Kapanpun kamu ngajak dia jalan, dia hayu-hayu aja. Gitu ya. Jadi kayak dia bisa kesel. Dia bisa kesel dengan sikapnya kamu ini. Pokoknya isinya itu kesel, marah, benci. Itu energi dari yang bebeknya kamu. Gitu loh. Dan pasti dia akan proyeksikan ini. Apakah cerewet sama kamu gitu ya. Jadi bisa-bisa kalian akan terlibat dalam adu argumen. Gitu loh. Ya, akan adu argumen dan bisa-bisa kalah kamu ini kalau adu argumen sama dia. Gitu loh. Ya. Mendingan memang kamu nggak usah banyak bacotnya kamu dulu, rentang 7 hingga 14. Karena kalau kamu kan kayak bersehelo sama dia, bisa-bisa di situ terjadi nanti keributan antara kalian. Apalagi kalau kamu udah ngediemin dia berapa hari gitu ya, terus tiba-tibanya kamu nongol rentang 7 hingga 14 gitu ya, bisa-bisa nanti kamu tuh agak dikasarin sama dia gitu. Mendingan diam dulu lah ya sampai tanggal 14 paling tidaknya gitu ya. Nanti setelah tanggal 14 cobalah gitu. Nah, di sana ya. Nah, enggak usah dulu sok akrab, sok mesra sama dia ya. Enggak usah dulu. Seperti itu ya. Nah, karena dia akan melihat kamu dengan cara pandang kebencian karena kamu ya nyakitin hatinya dia, katanya dia. Gitu loh. Kamu bikin dia stres. Di situ. Ya. Nah. Jadi kalau yang kemudian kamunya itu tuh kayak yang ketangkep basah nih, kamu tebar pesona dengan orang lain. Oh, siap-siap kamu. Siap-siap kamu ya. Nah, kamu bakalan dihajar sama seseorang ini. Gitu loh. Kamu bakalan ditindak sama dia. Itu loh, ya Virgo. Walaupun Mari tahu ya, seperti yang tadi Mari sampaikan. Ya, kamu udah kayak kalau kalian ini tuh masih PDKT, ya kamu kan beramah tamah sempet gitu ya kepada dia. Kemudian kamu sadari, oh nampak-nampaknya kurang cocok nih. Kan gitu. Nah, tetapi penilaiannya kamu seperti itu ternyata berdampak buruk kepada si seseorang ini, gitu loh. Sebenarnya kamu ya nggak bisa dikatakan kamu juga salah ya. Ya inilah kamu gitu. Tetapi ya inilah kamu itu tuh hanya bisa dimengerti oleh kamu dan saya gitu loh. Dianya kagak. Nah, begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut ada energi dari Libra, energi dari Scorpio, energi dari Gemini, kemudian Aquarius, kemudian ada energi dari Pisces, kemudian ada energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.